Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita di segmen kali ini akan coba membedah pertandingan AFC Champions League 2 ACL 2 ya, antara tuan rumah Zhejiang FC kontra Persib Bandung. Nah, seperti biasa, kita akan coba mencari tahu, mengkulik-kulik ada kejadian apa dan bagaimana jalannya pertandingan kali ini ya. Ada intrik, ada kontroversi apa sih di laga kali ini? Karena kita tidak tahu lah. Ini adalah laga perdana kedua tim ini untuk pertemuan pertama kali ya, dan juga untuk pertama kali juga Persib melawan tim asal Cina. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Zhejiang FC kontra Persib Bandung di AFC Champions League 2. Oke, kita akan ulas pertandingan AFC Champions League 2 antara Zhejiang FC lawan Persib Bandung ya. Nah, kita mulai dari soal head to head nih antara pelatih Spanyol dan pelatih Kroasia. Bagi Jordi Viñal ini pertama kali ya musim ini tuh menghadapi pelatih asal Kroasia. Sementara bagi Hodak ini kedua kalinya musim ini tuh melawan pelatih asal Spanyol setelah sebelumnya ada Carlos Peña di Persija. Sebelum kita bahas bagaimana sih jalannya pertandingan ini, sebenarnya sih pertandingan ini tuh berjalan ya agak seimbang sih. Babak pertama mereka menguasai, babak kedua Persib menguasai. Bahkan kalau menurut kami ya, penampilan Kevin Rey Mendoza di laga kali ini cukup luar biasa ya. Di menit 9 aja ini peluang yang sangat berbahaya bisa dimentahkan ya. Cuma ya lagi-lagi satu blunder konyol dari Boyan Hodak ini memasukkan yang katanya wonderkidnya Persib nih, Papa Victor. Ini berbuah petaka ya. Dua kali kalah dari dua laga di ACL ya. Mau gimana lagi, Persib semakin sulit keluar dari grup F ini ya. Bahkan mungkin akan hari 7 malam ini akan menjadi bulan-bulanan ini Persib kayak gini nih. Satu kata yang tepat untuk di laga ini buat Boyan Hodak adalah blunder. Nah, itu kata yang tepat buat Hodak di laga ini. Jujur ya, kami tuh nggak pernah ngerti loh jalan pikirannya Boyan Hodak musim ini. Ini beda banget dengan musim kemarin. Musim kemarin itu Hodak ini gagah banget, nggak pernah ngeluh. Nah, sekarang dikit-dikit ngeluh, jadwal padat lah, kelelahan lah. Ini berpengaruh loh buat tim. Seorang pelatih aja kalau udah mulai ngeluh ya, gimana pemainnya akan semangat. Ini beda banget dengan musim lalu loh ya. Dan buat kami sebenarnya apa yang dialami Persib sekarang itu nggak heran banget sih. Jadi jauh sebelum ini kami udah menganalisa. Kami udah bilang keluarnya Teddy Cahyono di Persib ini adalah awal mula turunnya performa Persib. Karena kita tahu lah Boyan Hodak itu direkrut oleh Teddy Cahyono, dan ketika Teddy Cahyono out ya Boyan Hodak ngapain lagi di Persib? Dia mah ya udahlah, saya mah cuma ngabisin kontrak aja kan gitu mikirnya. Ya sekarang kalian lihat aja deh 7 pertandingan Persib di Liga tuh seperti apa. Kita kasih contoh yang paling nyata di pertandingan ini aja deh. Babak pertama itu Persib bertahan total, tapi lucunya dengan skema bertahan total gak ditopang dengan penyerang-penyerang yang kuat pegang bola. Cuma Ciro aja sendirian, ya repot lah Ciro sendirian, mati. Babak kedua oke, permainan berubah, Persib lebih menyerang. Tapi lucunya lagi, kenapa nggak ada perubahan pemain? Kenapa DDS nggak dimasukin dari awal babak kedua? Yang paling lucu, mengganti Kakang dengan Victor. Padahal Kakang tampil bagus loh di laga ini. Cuma gara-gara kena kartu kuning doang, yang dimasukkan adalah Victor Igbonepo. Kan aneh. Kami udah menganalisa loh saat pertandingan lawan Madura United kemarin. 2 gol yang bersarang ke gawang Persib di lawan Madura itu semuanya berawal dari sisi yang ditempati oleh Victor Igbonepo. Tapi kalian nggak percaya, bilang wah Victor tampil bagus nih di laga lawan Madura. Nah, analisa kalian gimana? Coba kalian perhatikan, tim Zhejiang ini tuh sebenarnya tim biasa loh, nggak ada yang istimewa. Cuma mereka ini menang apa? Menang ngotot. Sementara Persibnya loyo. Sebenarnya kalau ada permainan ya nggak ada yang bagus-bagusnya Zhejiang ini. Cuma ya itu kesalahan Hodak adalah udah tahu lawannya ini nggak bagus, cuma mainnya gitu-gitu aja, tapi nggak dirubah secepatnya. Sebelum pertandingan ini kami udah analisa kalau kelemahan Zhejiang ini tuh ada di serangan balik. Kipernya yang nggak terlalu bagus dengan tendangan jarak jauh, dan juga mereka ini tuh lemah kalau
menghadapi tim dengan main itu pendek dari kaki ke kaki. Nggak dilakuin juga sama Hodak. Kami udah sampein lupa sama Hodak. Tapi Hodak ini lebih percaya sama tim analisnya yang dipimpin oleh Igor Tolik. Di laga ini aja kebukti nih 2 kali loh Persib punya peluang emas itu berawal dari ya sebutnya tiki taka ya. Permainan 1-2 dari kaki ke kaki. Tapi kenapa nggak sering dilakukan? Kenapa nggak sering dilakukan? Karena nggak ada orang atau nggak ada pemain yang kuat pegang bola dan punya chemistry. Oke lah, Boyan Hodak mungkin musim ini udah nggak terlalu bersemangat ya, udah hilang passionnya di Persib. Tapi jangan lupa, dia ini masih memegang sebuah tim yang bisa disebut tim yang paling disorot di Liga Indonesia karena ya rivalnya banyak. Ada supporternya yang sangat antusias dan terkesan barbar, juga sering berantem dengan supporter lain. Nah, ketika Persib jeblok seperti ini yang jadi korban banyak loh Hodak. Yang pertama, klub Persib itu sendiri ini akan 7 hari 7 malam loh ini dihujat oleh supporter lain. Kalau yang main PSM, Borneo ini kalah melulu juga anteng-anteng aja, gak bakalan ada hujatan dan cacian. Beda dengan Persib, 7 hari 7 malam pasti digoreng terus loh. Nah sekarang mau gimana? Mau berubah gimana Persib? Nggak bakalan bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada orang yang bisa menyatukan tim Persib itu sendiri setelah keluarnya Teddy Cahyono. Siapa? Manajemen Persib nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau ngurusin persoalan kayak gini. Manajemen Persib yang sekarang itu ya ngurusin diri sendiri aja. Dengan apa yang dialami Persib di 7 laga di Liga 1 dan 2 laga di ACL, pertanyaan kami itu cuma satu loh. Ini tim analis Persib. Apa yang kalian analisa? Kenapa setiap kesalahan yang sama itu terus diulangi tanpa ada pembenahan? Lalu para asisten pelatih di Persib kerjanya apa? Jujur kami sangat kecewa dengan kondisi Persib sekarang. Tim ini tim yang disebut juara Liga 1. Tapi apa? Lihat, dari segi gaya permainan aja nggak ada yang menarik, nggak greget, nggak menakutkan. Masa main itu cuma oper-operan dari belakang ke tengah, balik lagi ke belakang, pemain-pemain loyo, nggak ada yang mau pressing, nggak ada yang Spartan. Jadi kalau nanti ya para supporter Persib ini di media sosial banyak banget yang nyinyirin Persib, banyak banget yang hujat Persib, ya kalian harus terima dan kalian nggak bisa marah juga. Kalian harus marahnya itu jangan sama mereka, karena ya kalian pun akan lakukan yang sama jika tim lawan atau tim yang kalian gak suka tuh mengalami hal yang sama. Kalau kalian mau marah, marahlah sama tim staf pelatih Persib dan manajemen Persib. Dan kondisi ini belum kelar loh ya. Usai kalah dari Jejang FC, di Liga Persib akan menghadapi yang namanya Persebaya tanpa maklok loh ya. Dan kalau kalah dari Persebaya ya silakan saja, kata apa yang tepat buat Boyan Hodak. Lalu setelah kita mengkritik, solusinya apa? Kalau ditanya solusi ya kami capek. Setiap pertandingan Persib kami selalu ngasih solusi, tapi nggak pernah didengerin. Jangankan sama kalian, oleh manajemen Persib dan staf kepelatihan Persib pun setiap kami ngasih solusi nggak pernah didengerin tuh. Ini beda banget dengan musim lalu, di mana ketika kami sering mengkritik dan memberikan saran, ini ada yang menanggapi, seperti Teddy Cahyono yang menanggapi. Beliau ini selalu ngomong begini, oh iya makasih atas sarannya, nanti kita akan sampaikan staf pelatih dan akan segera diperbaiki. Hasilnya pun nyata, Persib bisa sampai juara loh. Tapi lihat dengan musim ini, apa kerja manajemen Persib? Manajemen Persib bukan yang ngebagusin tim, malah sibuk intimidasi supporter. Pemain bukan latihan lebih giat, ngeluh lelah, ngeluh waktu jadwal yang mepet, malah intimidasi supporter. Kan aneh. Udah paham ya sekarang kondisi Persib. Jadi ya nikmatin aja lah dengan kondisi ini dan gak usah marah kalau banyak yang nyinyirin. Kita tadi udah mengkritik ya. Nah kalau mengkritik kan harus ngasih sarannya. Sarannya apa nih? Solusinya apa nih buat Persib? Solusinya sih tetap sama buat kami. Yang pertama, Persib wajib cari pelatih striker. Ini wajib lo ya. Dan buang pelatih-pelatih yang nggak berkontribusi, yang nggak ngehasilin, nggak ngefek apa-apa deh. Yang kedua, rombak pemain di paruh musim. Buangin semua tuh yang nggak berkontribusi, yang pemain-pemain nggak jelas tuh, yang cuma pansos atau apa. Yang ketiga, kasih tekanan, kasih pressing, kasih beban buat para pemain Persib. Jangan sampai mereka ini terlena. Para pemain Persib saat ini tuh udah terlena, akhirnya manja. Yang keempat,
memperbaiki hubungan dengan supporter. Ya cuma itu, kalau ini nggak bisa dibenahi oleh Persib, ya siap-siap aja. Tiap main Persib pasti dihujat dan dinyinyirin oleh supporter lain. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita di laga AFC Champions League 2 antara tuan rumah Zhejiang FC asal Cina kontra Persib Bandung asal Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang kelewat atau enggak nih? Kalau ada yang kelewat silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Nah, kita pun akan terus menyaksikan ataupun memberikan berita-berita seputar Liga 1, Timnas dan juga beberapa berita lainnya ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan para-paraknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.